Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Baik itu jemaat GPKS Kelapa Gading maupun juga jemaat simpatisan yang dapat mengakses channel YouTube GPKS Kelapa Gading pada saat ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk dapat terus datang beribadah walaupun di tengah situasi pandemi dan secara online virtual ibadah ini. Tapi biarlah hati kita boleh tertuju kepada Tuhan yang sungguh mengasihani kita. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Dengarkanlah panggilan beribadah, Mazmur 24 ayat 8 dan 10. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Mari jemaat sekalian kita memuji nama Tuhan kita. Sebab dialah Allah pemelihara kita, dialah Allah pencipta langit bumi kita. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kristus memanggilku, sukacitaku amat besar. Karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku hamba. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar jiwaku pun memujimu, sungguh
besar tawaku. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Datang hati dibangkitkan jadi raja. Datang hati dibangkitkan jadi raja. Datang hati dibangkitkan jadi raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan, kami umat-Mu datang tersungkur dan sujud menyembah ke hadapan Raja kemuliaan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami umat-Mu datang hendak menaikkan korban syukur dan korban puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau juga berkenan mentahirkan hati kami dari segala kesalahan kami. Kami manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebab Engkaulah yang menyelidiki hati kami pribadi lepas pribadi. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah menderita, yang telah taat sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau bangkit, Kau sebagai Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Penuhilah hati kami ya Tuhan. Penuhilah hati kami. Penuhilah piala kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menemukan kesegaran di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, dan keselamatan jiwa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara sekalian, konteks dari ayat Kisah Rasul ini bercerita
antara Paulus dan Silas yang ditangkap, di penjara dan didera dan dipenjarakan di kota Filipi. Ketika tengah malam Paulus dan Silas dia berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah himpitan. Paulus dan Silas mengingat Allah penebus mereka, memuji Allah penebus mereka. Saudara sekalian, sama halnya situasi kita saat ini mungkin. Di tengah-tengah tidak ada yang dapat kita andalkan. Kita dapat mengandalkan Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Ketika tidak ada lagi tempat untuk bersandar dan penopang untuk ditumpu, berlutut dan berdoalah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Puji Yesus penebusku. Puji Yesus menebusku, langit bumi masukkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaga-Nya. Puji Yesus, maksudkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, maksudkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, malam sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Yesus datang dengan kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, maksudkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, maksudkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah piala kita masing-masing dipenuhi oleh Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat Kau cari, bawa ke jalan benar.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. 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 Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh kembali di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menyiapkan hati kami yang terbaik seperti tanah yang baik, di tempat di mana benih-benih firman Tuhan boleh ditaburkan. Ketika firman Tuhan akan disampaikan, biarlah kebenaran demi kebenaran kan tumbuh di hati kami dengan baik, dan tidak ada satupun yang boleh merusaknya. Dan dengan demikian akan menjadi bagian dari hidup kami yang terpenting, dan kami hidup di dalamnya. Berbicaralah kepada kami, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dan perjanjian lama dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama dari bulan Februari. Itu artinya apa? Itu artinya kita juga masuk dalam satu seri khotbah yang baru. Kita udah selesai satu seri khotbah di bulan Januari. Sekarang kita masuk dalam seri khotbah yang baru di dalam bulan Februari. Ya, tema bulanannya adalah Fully Blessed in Christ. Ya, terberkati secara penuh di dalam Kristus. Ini adalah tema sepanjang bulan Februari. Nah, saudara-saudara, walaupun kedengarannya seperti pandangan teologi kemakmurannya, tetapi yakinlah bahwa isi dari tema ini nanti sangatlah injili dan alkitabiah. Sebab saya akan mengetengahkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, saudara-saudara, hari ini banyak orang sedang berjuang ya untuk mendapat berkat berupa makanan, uang, harta, benda-benda yang mahal atau kekayaan dan sebagainya ya. Ada sebagian orang berjuang mencari berkat supaya mereka bisa bertahan hidup, saudara ya. Yang penting mereka bisa makan, bisa beli bahan-bahan makanan, ya sudah cukup. Yang penting mereka bisa bertahan hidup atau melanjutkan hidup mereka. Tetapi ada sebagian orang yang berjuang mencari berkat di tengah pandemi ini supaya mereka tetap bisa kaya raya, bahkan justru bertambah kaya. Ya, mereka lihat ada banyak properti-properti yang dijual murah karena orang sudah terjepit membutuhkan dana tunai. Mereka yang punya modal borong semua, saudara. Ya, mereka bisa membangun, mereka bisa membeli di tengah-tengah gejala atau dampak daripada ekonomi, saudara ya, dari COVID ini. Nah, pertanyaannya begini. Mengapa manusia begitu getol berjuang mencari yang namanya berkat? Ya, apa alasannya sehingga sebagian orang mati-matian berkata bahwa kekayaan yang berlimpah itu harus dia dapatkan begitu? Ya, apa alasannya sebenarnya? Nah, saudara-saudara, kalau alasan kita mencari berkat adalah untuk bertahan hidup supaya kita bisa melakukan banyak pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan dan sebagainya, itu oke lah ya, mungkin tidak masalah kira-kira begitu ya. Tetapi ternyata ada beberapa alasan di mana orang mati-matian mencari berkat, harta dan kekayaan yang berlimpah, dan alasan itu perlu dicermati. Kalau menurut saya, kita akan melihat ada 3 alasan umum yang biasanya menjadi alasan seseorang getol mati-matian mencari berkat, kekayaan dan harta yang melimpah. Yang pertama adalah supaya hidup lebih mudah, ya. Supaya hidup lebih mudah. Saudara, seorang penulis mengatakan begini, hasil dalam penelitian dia, 50% hidup manusia itu berkaitan dengan uang, ya, berkaitan dengan harta dan kekayaan. 50% dari hidup kita itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan harta dan sebagainya. Nah, kalau ada uang maka segalanya menjadi gampang, bukan? Kalau ada uang maka semua urusan jadi mudah, betul tidak? Karena itu segala kesulitan juga mudah diatasi. Nah, inilah alasan pertama mengapa orang mati-matian mencari berkat, cari harta kekayaan yang berlimpah. Kenapa? Karena dia alasan yang pertama tadi, supaya hidupnya jadi mudah. Yang kedua, alasan yang umum yang kedua adalah supaya dihormati, dihargai orang. Saudara-saudara, seorang penulis bernama Tuk Hamon, ya, Tuk Hamon ini mengatakan begini, ya, tidak seorang pun mau mendengarkan seorang miskin. Meskipun mungkin orang miskin itu memiliki hikmat, orang-orang tidak akan percaya hal itu, sebab bila ia benar-benar cerdas, mengapa ia tetap miskin? Saudara-saudara, orang yang kaya akan lebih dihargai, lebih dihormati, dan lebih didengar, ya, daripada orang miskin. Itu menurut pandangan dia, saudara. Karena itu banyak orang mati-matian mengejar harta kekayaan yang berlimpah, mengejar yang namanya berkat,
supaya orang boleh mendengar dia, orang boleh menghargai dia, dan orang boleh menghormati dia karena harta dan kekayaan tadi. Ini alasan yang kedua yang umum biasanya menjadi alasan. Kemudian ada satu alasan lain, ini alasan khusus biasa dipegang oleh orang-orang Kristen biasanya, yaitu supaya dianggap diberkati oleh Tuhan. Ya, mengapa orang begitu getol mencari yang namanya berkat, ya, uang misalnya atau harta dan kekayaan yang berlimpah? Karena mereka supaya dianggap oleh orang bahwa orang yang kaya itu, orang yang berlimpah, yang banyak harta itu dianggap sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya nggak tahu apakah ini alasan kita menjadi kaya, saya nggak tahu. Tapi ini salah satu alasan yang biasa dipakai orang, khususnya orang Kristen. Nah, saudara-saudara, di kalangan penganut teologi sukses atau di kalangan penganut teologi kemakmuran, saudara, berkat, uang, harta, kekayaan yang berlimpah itu dipandang sebagai satu tanda bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan berkenan pada dia. Ya, kalau Tuhan berkenan pada saya, Tuhan menyertai saya, maka hidup saya mesti kaya. Nah, ini dipegang oleh teologi itu, saudara. Nah, bagi mereka hidup yang diperkenan oleh Tuhan itu hidup yang berkelimpahan. Kalau miskin itu nggak diperkenan Tuhan. Kalau kekurangan serba tidak ada gitu ya, nggak punya, itu tanda Tuhan tidak menyertai orang itu. Ini menurut konsep teologi itu, saudara. Nah, karena itu ini menjadi alasan yang ketiga mengapa orang Kristen mati-matian mencari berkat, mencari harta kekayaan yang berlimpah. Kenapa? Karena supaya dianggap, ya, disertai oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara, berdasarkan pengamatan seorang hamba Tuhan, bahwa kalau orang Kristen ditanya soal apa itu berkat atau berkat itu apa, saudara-saudara, biasanya jawaban orang Kristen adalah selalu adalah uang dan harta benda gitu ya. Ya, kalau kita tanya sama orang Kristen apa itu berkat, coba beri definisi tentang berkat, maka yang muncul pertama kali dalam benak kebanyakan orang Kristen adalah itu adalah uang atau harta benda. Ya, nah saudara-saudara, apakah itu artinya sebuah yang disebut dengan berkat? Saudara-saudara, menurut kebanyakan orang Kristen berkat itulah jadi identik dengan uang, identik dengan harta kekayaan. Tapi kalau kita belajar tentang berkat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa konsep Alkitab tentang berkat itu sama sekali berbeda, saudara-saudara. Ya, tidak sedangkal yang tadi itu. Ya, tidak sesempit yang tadi itu. Jauh lebih luas, ya, pemahaman Alkitab tentang berkat, saudara. Nah, karena itu hari ini kita akan melihat arti berkat menurut konsep umum manusia dan arti berkat menurut konsep Alkitab, ya. Jadi hari ini kita belajar secara khusus arti berkat menurut konsep umum manusia dan arti berkat menurut konsep Alkitab, saudara. Nah, kita lihat yang pertama, arti berkat atau diberkati, ya, menurut konsep umum manusia. Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan pengertian kata berkat. Berkat itu artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu arti yang pertama. Tapi arti yang kedua, berkat itu adalah doa restu, ya, atau pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dari orang-orang yang dianggap suci, seperti orang tua kita, guru kita, atau pemuka agama kita. Itu arti kedua, doa restu atau pengaruh baik. Yang ketiga, ya, berkat juga berarti makanan yang dibawa pulang setelah pesta atau setelah kenduri. Ya, saudara-saudara, kalau saudara hadiri pesta lalu waktu pulang bawa sisa makanan pulang untuk dimakan di rumah atau untuk orang di rumah, maka itu disebut berkat juga gitu ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, dari 3 definisi yang tercantum di dalam Kamus Bahasa Indonesia ini, arti kata berkat itu bisa disimpulkan 2, ya. Arti kata berkat bisa disimpulkan menjadi 2 saja. Yang pertama adalah apa saja yang baik, ya, apa saja yang baik yang diterima oleh manusia dari Tuhan itu adalah berkat. Ya, saya ulangi.
kesimpulan pertama, semua yang baik atau apa saja yang disebut yang baik, yang berasal dari Tuhan, yang diberikan kepada manusia, itu disebut berkat. Apakah itu berkaitan dengan rezeki kita, dengan harta kita, kesehatan kita, berkaitan dengan kebahagiaan kita, berkaitan dengan keselamatan kita, berkaitan dengan perlindungan, pemeliharaan dan sebagainya, kesembuhan kita dan sebagainya. Semua yang baik yang berasal dari Tuhan dikaruniakan kepada kita, itu adalah berkat. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan berkat yang kedua menurut definisi bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah apa saja yang baik atau semua yang baik yang diterima oleh manusia dari sesamanya, ya, yang diterima oleh manusia dari sesamanya, ya, itu adalah berkat. Misalnya teman saya membantu saya, gitu ya. Teman saya mendoakan saya supaya cepat sembuh. Teman saya memotivasi saya yang sudah putus asa supaya bangkit lagi. Teman saya menasihati saya supaya saya menjadi orang benar lagi. Teman saya misalnya berempati, membantu, menolong saya. Semua itu berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam konsep umum manusia, arti berkat itu cuma sebatas dua hal. Pertama, sebatas semua yang baik dari Tuhan dan semua yang baik dari manusia sesama kita. Jadi kalau kamu menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, ya, kamu dapat rezeki yang baik, naik jabatan dari bosmu, ya, karena kamu udah lama doa gitu, itu berkat. Kalau kamu dapat sesuatu yang baik dari temanmu, dari sahabatmu, keluargamu, atau orang lain yang berempati kepadamu, itu berkat. Jadi sebatas sesuatu yang baik, baik yang berasal dari Tuhan maupun yang berasal dari manusia sesama kita. Jadi kalau di sini kita melihat, menurut secara konsep umum, berkat itu adalah sebatas segala sesuatu yang baik, entah berasal dari Tuhan, dari manusia, atau sebatas segala sesuatu yang positif saja. Kalau yang negatif tidak termasuk di situ. Nah, ini penting ya. Jadi orang yang terberkati dalam konsep umum manusia adalah orang-orang yang menerima hal-hal baik dari Tuhan, adalah orang-orang yang menerima hal-hal baik dari sesama manusia. Tetapi ketika manusia mengalami hal-hal yang negatif, seperti kecelakaan, musibah, dikecewakan orang, ditipu orang, difitnah orang, dilecehkan orang, direndahkan orang, kedukaan dan sebagainya, maka itu dianggap bukan berkat dalam konsep umum, tetapi dianggap sebagai hukuman dari Tuhan atau sebatas kejahatan manusia semata. Jadi ini penting ya. Ini konsep berkat di dalam konsep umum manusia. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Konsep berkat atau diberkati menurut konsep Alkitab, ya. Sekarang kita lihat dalam Perjanjian Lama, Saudara, kata berkat itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti barak, ya, barak, ya. Kalau kata kerjanya barakah, ya. Barak artinya berkat, ya. Barak artinya berkat, ya. Tapi kalau barakah itu artinya diberkati atau memberkati, itu kata kerja. Nah, barak di dalam Perjanjian Lama atau barakah ini muncul di dalam Perjanjian Lama sebanyak 415 kali. Bayangkan, banyak sekali. Ya, ada yang menghitung itu sampai 415 kali. Nah, dari 415 kali, 214 diantaranya itu diterjemahkan sebagai berkat. Menarik ya, sebagai berkat. Jadi dalam Alkitab kita ada banyak sekali kata barak sama barakah, berkat atau diberkati atau memberkati. Itu banyak sekali, sampai 415. 214 diantaranya itu diterjemahkan langsung sebagai berkat. Nah, yang menarik adalah kedua kata ini memiliki pengertian yang mendalam dan bervariasi di dalam pemakaiannya, ya. Jadi pengertiannya apa? Pengertiannya bisa berkat, bisa keuntungan, itu juga berkat, kesehatan yang baik itu juga berkat, kedamaian itu juga berkat, kebahagiaan itu juga berkat. Semua yang baik itu juga berkat. Itu menurut barak atau barakah ini.
Nah, kedua kata ini juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi berkat yang disebut dengan barak atau baraka itu meliputi semua aspek kehidupan manusia. Minimal ada 4 aspek. Pertama, aspek fisik. Ya, berkat itu meliputi aspek fisik, yaitu semua kesehatan yang kita punya, semua kekuatan yang kita punya itu adalah berkat. Ayo, harusnya kita bersyukur dengan kesehatan kita, dengan kekuatan yang kita punya. Kalau kita masih sehat hari ini itu berkat loh. Harusnya kita bilang Tuhan terima kasih setiap hari. Betul ya? Jadi meliputi fisik juga. Yang kedua, itu meliputi aspek ekonomi juga. Kata berkat juga meliputi aspek ekonomi, yaitu berbicara tentang semua yang sifatnya materi, harta, kekayaan, uang, apalagi semuanya. Kalau engkau masih punya fasilitas-fasilitas yang bisa engkau nikmati hari ini, itu berkat dari Tuhan. Oke, ini juga umum ya, tetapi dalam Alkitab ini juga ada konsepnya. Lalu berkat juga meliputi aspek sosial. Loh, gimana aspek sosial? Yaitu hubunganmu yang harmonis dengan orang, hubunganmu yang damai dengan sesamamu, itu adalah berkat. Kalau hidup kita bermusuhan, hidup kita penuh dengan konflik, aduh itu bukan berkat. Menurut konsep barak ini. Tapi hidup yang damai ya, hidup yang tenang, hidup yang harmonis dengan sesama, harmonis dengan alam, itu adalah berkat kalau menurut konsep perjanjian lama. Yang terakhir, berkat juga meliputi aspek spiritual. Ya, aspek rohani kita. Apa itu? Hidup yang sukacita tanpa dosa, hidup yang tanpa rasa bersalah di hadapan Tuhan karena melakukan dosa gitu ya, melakukan dosa gitu ya, atau hidup yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, itu juga berkat. Ketika kamu ada rasa damai di hati, sukacita gitu ya, hidup lega tanpa dosa gitu ya, tanpa salah di hadapan Tuhan, hidup rasa apa istilahnya ya, rasa intim dengan Tuhan gitu. Itu aspek rohani dan itu juga berkat menurut konsep barak dan barakah ini. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah di dalam teks yang kita baca tadi, saudara, ya, kalau bangsa Israel hidup mentaati Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidup sesuai perintah Tuhan, maka bangsa Israel akan mengalami barak, akan mengalami berkat. Saudara-saudara, ya, saya mau baca untuk kita apa saja berkat yang akan mereka terima kalau mereka mentaati Tuhan, kalau mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kalau mereka setia sama Tuhan. Maka berkat dari Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka. Yang pertama, diberkatilah engkau di kota dan di ladang, ya. Orang zaman itu hidup di kota, hidup di ladang, pasti diberkati Tuhan. Mau kemana saja diberkati Tuhan, luar biasa. Yang kedua, diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Coba lihat, buah kandungmu, kau akan punya anak, ya. Kemudian hasil bumimu, wah, apa yang kau tanam pasti berhasil. Kemudian hasil ternakmu, apa yang kau pelihara pasti sukses. Luar biasa ya. Kalau zaman sekarang ini bisnis, ya. Ini adalah hasil bisnis kita gitu ya, usaha kita itu pasti berhasil. Kemudian diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Saudara, kau bisa makan apa saja ya setiap hari. Ya, apa yang kau masak itu berkat berasal dari Tuhan, luar biasa. Diberkatilah, yang keempat, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Saudara, pada waktu kau keluar masuk dari pintu gerbangmu, itu dalam perjanjian lama ya, keluar masuk dari pintu gerbang aman. Kalau hari ini saat kau keluar dari pintu rumahmu, kau diberkati. Saat kau masuk, kau juga diberkati. Masuk keluar kita diberkati, luar biasa. Kemudian dikatakan begini, musuhmu akan terpukul kalah olehmu, bersatu mereka menyerangmu, tetapi bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Wih, luar biasa. Musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh umat Israel zaman dulu
Ya jangan coba-coba melawan bangsa Israel yang sekarang sedang taat sama Tuhan, sebab Tuhan akan berperang. Ya, bersatu mereka muncul, tapi bertujuh jalan, artinya mereka lari kocar-kacir gitu ya. Kemudian Tuhan memerintahkan berkat atas lumbung-lumbungmu, usahamu, dan di negeri yang akan diberikannya kepadamu. Sudah luar biasa ya. Lumbung-lumbung akan penuh dengan bahan makanan, gak akan pernah habis gitu ya. Ini bicara mungkin tentang rekening kita hari ini gitu ya. Ada saja cara Tuhan mengisi rekening kita gitu ya. Wah, ini kelihatannya luar biasa ya. Kemudian apa? Usahamu, ya ini bisnis kita ya. Dan di negeri di mana kita pergi, gak ada yang namanya tempat kering ya. Kalaupun kau ditempatkan di padang gurun, di situ Tuhan akan berkati. Ya, kemudian segala bangsa di bumi akan takut kepadamu karena nama Tuhan. Orang akan melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kemudian Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandungmu dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu. Melimpahi engkau dengan kebaikan. Pokoknya orang akan kenal engkau sebagai orang yang baik, bukan sebagai orang yang jahat, yang curang dan sebagainya. Kemudian Tuhan akan membuka perbendaharaan yang berlimpah, yakni langit memberikan hujan kepadamu. Saudara, musim semua sesuai dengan apa yang kita mau. Saat musim tanam, semua hujan yang cukup dan matahari yang cukup, sehingga semua hasil baik. Engkau akan memberikan pinjaman, bukan meminta pinjaman. Itu sebabnya Daud bilang, keturunan orang benar tidak pernah minta-minta roti. Hebat ya. Kenapa? Karena dia cukup, malah beri pinjaman bagi orang lain. Kemudian Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mungkin kita nggak punya jabatan, tapi karisma kita, wibawa kita itu dihargai sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang jadi kepala. Walaupun kita nggak jadi presiden, tapi orang biasa. Tapi orang biasa yang dihormati, yang disegani, yang berwibawa, yang berkarisma. Itu semua berkat. Sama seperti Yusuf dikasih wibawa sampai ia boleh menjadi seorang yang hebat di Mesir. Ya. Kemudian engkau akan tetap naik, bukan turun. Saudara lihat, dalam programnya Tuhan, kita akan menjadi orang yang naik terus, bukan turun. Nah, saudara-saudara, semua yang kita baca di dalam Ulangan 28 tadi, semuanya penuh dengan kata-kata barak. Ya, barak atau barakah tadi. Ya, berkat atau diberkati tadi. Nah, yang lebih menarik lagi, nah ini dia. Yang lebih menarik lagi dalam konteks perjanjian lama, kata berkat itu sering dikontraskan dengan kata kutuk. Nah, karena itu tadi jangan senang-senang dulu. Waktu kita dengar sisi berkatnya, waduh senang-senang kita gitu ya. Tapi dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, kata berkat itu dikontraskan dengan kata kutuk yang dari Tuhan. Nah, apa itu? Memang Tuhan sengaja memisahkannya. Kalau umat Israel taat kepada Tuhan, setia sama Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka berkat yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau umat Tuhan itu jahat, ya, melawan perintah Tuhan, mereka tidak taat sama Tuhan, gak setia sama Tuhan, menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri, maka yang diterima bukan berkat, tetapi kutuk yang akan diterima. Nah, ini menarik saudara. Masih dalam pasal yang sama, itu ada banyak sekali kutuk. Waktu saya coba bandingkan ya, waduh ini seperti 50 banding 100 gitu ya. Kalau berkatnya cuma 50 gitu ya, maka kalau kutuk itu ada 100 gitu kira-kira. Nah, dari pasal yang sama ayat 15 sampai 44. Saya nggak usah baca lengkap, tapi saya udah bikin poin-poinnya. Ya, kalau umat Tuhan itu tidak taat, mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri, mereka tidak mentaati perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami kutukan atau kutuk. Yang pertama, terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Jadi ini kebalikan dari berkat tadi ya. Ya, kalau berkat tadi diberkatilah engkau di kota di ladang, kemana pergi pasti diberkati. Kalau ini enggak, ya mau di ladang terkutuk. Di kota juga terkutuk ya. Yang kedua, terkutuklah bakulmu dan adonanmu. Sama saudara, dibalik saja. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Waduh, ini cuma dibalik saudara. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar.
Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran atasmu sampai engkau punah dan binasa. Wah, mengerikan sekali. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kapialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Waduh, waktu saya baca ini kok ada sakit-sakit yang seperti ada ya kayak radang dan sebagainya gitu ya, batuk kering dan sebagainya. Kemudian langit di atasmu akan menjadi tembaga dan tanah di bawahmu akan menjadi besi bagimu. Waduh, ini ngeri sekali. Langit itu seperti tembaga dan tanah akan menjadi seperti besi. Apa yang kita tanam gak bisa tumbuh, apa yang kita usahakan akan dapat hasil. Menarik ya. Kemudian Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu di atasmu. Wah, ini tanda kutukan. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Kita akan kalah terus ya. Bersatu engkau menyerang musuhmu, tetapi bertujuh engkau akan lari dari mereka. Kita itu kebalikannya gitu ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, kedal dan kudis yang tidak sembuh-sembuh, penyakit ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Kemudian engkau akan selalu diperas dan dirampas. Engkau bertunangan dengan perempuan, tapi orang lain yang akan menidurinya. Waduh, ini semua yang menyedihkan gitu ya. Engkau akan membangun rumah, tapi orang lain akan mendiaminya. Engkau membuat kebun anggur, tapi tidak akan pernah mengecapnya. Lembumu akan disembelih di depan matamu dan engkau tidak akan dapat memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas di hadapanmu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuh-musuhmu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Wah, banyak sekali saudara. Bangsa asing akan memakan hasil bumimu dan segala jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan diperas oleh raja yang tidak kau kenal. Engkau akan menjadi sindiran dan kiasan di antara segala bangsa. Nama kita jadi jelek seluruh dunia ya. Banyak benih yang kau tanam, yang kau bawa, tetapi sedikit hasil yang kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabisinya. Ulat akan memakan habis kebun anggurmu dan engkau tidak akan berurap dengan minyak pohon zaitunmu. Ya, anak-anakmu akan menjadi tawanan. Orang-orang asing yang bersamamu akan semakin tinggi mengatasi engkau dan engkau akan semakin rendah. Engkau akan meminta pinjaman kepada musuh-musuhmu ya. Ini yang menarik, masih kebalikannya. Musuhmu akan menjadi kepala, sedangkan engkau akan menjadi ekor. Wow. Seluruh teks selanjutnya setelah berkat tadi, maka ini juga penuh dengan kata-kata kutuk, saudara-saudara. Dan kutuk ini kebalikan daripada berkat. Nah, ini menarik saudara. Konsep Alkitab tentang berkat itu ternyata tidak hanya berkat saja. Ya, kalau engkau taat, kalau engkau setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka semua berkat ini diberikan. Dan jadilah engkau orang yang terberkati. Tetapi ketika engkau melawan Tuhan, tidak setia sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka semua kutuk Tuhan akan kau alami. Jadilah engkau orang yang terkutuk. Jadi ada dua perbedaan yang sangat dikontraskan Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita lihat konsep di dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru, saudara, kata berkat itu berasal dari bahasa Yunani yang bernama eulogio. Eulogio, ya, susah nyebutnya. Eulogio. Eulogio ini itu berasal dari dua kata. Eu yang artinya baik, lego artinya ucapan atau perkataan. Jadi eulogio itu adalah ucapan atau perkataan yang baik. Itu sama ya. Nah, sedangkan kata bendanya adalah eulogia yang berarti blessing atau berkat. Nah, kata eulogio atau eulogia ini berarti semua ucapan atau semua perkataan yang bersifat memberkati. Gitu ya. Misalnya, ya, kita suka bilang sama orang, semoga sampai dan selamat di tempat ya Pak, dan perjalanan. Itu eulogio, ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu ya, atau semoga cepat punya momongan ya. Semoga cepat sembuh ya. Semoga usahanya sukses, bisnisnya sukses ya. Wah, semuanya tentang ucapan yang baik yang bersifat memberkati, perkataan yang bersifat memberkati. Itu namanya eulogio
atau eulogia, saudara-saudara. Nah, ini menarik ya. Nah, yang sangat menarik lagi adalah kata barak dalam Perjanjian Lama dan kata eulogio atau eulogia di dalam Perjanjian Baru yang artinya sama-sama berkat, saudara, itu mengalami satu perkembangan dalam penggunaannya dan dalam penerapannya kemudian. Ini menarik ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama tadi kata berkat barak itu hanya sebatas itu, kemudian Perjanjian Baru juga begitu, tetapi kemudian semakin ke sini kita melihat bahwa dua kata ini, baik kata dalam PL maupun kata dalam PB, itu mengalami satu perkembangan dalam penerapannya. Nah, apa perkembangannya? Ini yang menarik ya. Perkembangannya begini, bahwa yang dimaksud dengan berkat Tuhan di dalam Alkitab itu tidak hanya mencakup hal-hal yang positif saja. Yang dimaksud dengan berkat Tuhan di dalam Alkitab, di dalam perkembangan dua kata itu tidak hanya bicara tentang hal-hal yang indah saja, hal-hal yang baik saja, hal-hal yang enak saja, bukan. Tetapi dua kata ini juga berkembang, bahwa yang termasuk berkat Tuhan di dalam dua kata itu bukan hanya hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang pahit dalam hidup kita, hal-hal yang bersifat ya bicara tentang kekurangan, ya dalam hal kemiskinan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi berkat Tuhan itu enggak cuma melewati yang namanya sesuatu yang positif saja. Berkat Tuhan juga bisa datang melalui sesuatu yang peristiwa yang menggemparkan, peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang membuat kita rasa pahit dalam hidup ini, kecewa dalam hidup ini, yang membuat kita rasa susah, yang membuat kita miskin, kekurangan dan sebagainya. Dan seluruh situasi ini Tuhan juga mendatangkan berkat di situ. Kalau pandangan kita tentang berkat cuma bicara uang dan harta benda, maka seolah-olah yang sebelah sini itu tidak diberkati. Itu salah, karena konsep Alkitab nggak cuma dalam harta benda kan. Konsep Alkitab ada banyak berkat juga yang bersifat rohani. Karena itu orang yang miskin sekalipun kita nggak bisa bilang Tuhan tidak berkati dia. Jangan-jangan dia sedang mengalami kekurangan, Tuhan sedang memberkati dia, sehingga imannya lebih baik daripada iman kamu yang hidup di dalam kelimpahan. Saudara, ini menarik sekali ya. Jadi orang yang terberkati itu bicara tentang dua situasi, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam senang, dalam susah, ya semuanya. Bukankah di Roma mengatakan apa? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bicara dengan segala situasi. Baik situasi yang baik, situasi yang tidak baik. Tuhan bekerja dalam dua situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, untuk mendatangkan berkat bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, ini menarik sekali. Jadi ukuran seorang yang terberkati di dalam Alkitab menurut konsep PL dan PB ini bukan lagi hanya sebatas harta kekayaan yang banyak, tidak. Justru dalam situasi yang miskin, situasi yang kekurangan, situasi yang menderita, situasi yang sangat susah, di situ berkat Tuhan juga ada. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, iya, seringkali kita terjebak pada pandangan worldview dunia ini. Kita cuma melihat dari satu sisi, oh diberkati Tuhan mesti kaya, mesti banyak uang, mesti melimpah dengan harta benda. Enggak. Orang yang miskin, susah, menderita, orang yang menangis dalam segala kekurangan, Tuhan juga berkati. Karena Roma 8 ayat 8 Roma pasal 8 atau ayat 28, saya kurang tahu ayatnya, tapi yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, segala sesuatu untuk mendatangkan berkat. Saya pakai kata berkat, ya, bagi mereka yang mengasihi dia. Karena itu saudara, kita gak bisa lagi menilai orang yang diberkati Tuhan itu adalah mesti orang yang punya banyak. Enggak. Orang yang miskin, orang yang susah pun juga diberkati Tuhan kok.
Jangan-jangan orang yang miskin, yang kekurangan tiap hari, yang susah setiap saat, imannya lebih kuat dari kita loh. Dia lebih damai dari kita loh. Saudara, saya pernah ketemu ada orang kaya raya di Jakarta ini, itu nggak bisa tidur 1 minggu. Hanya dia mikirin bisnisnya di sana. Waktu ketika terjadi krisis ekonomi beberapa belas tahun yang lalu. Tapi saya lihat juga orang yang miskin, tukang becak di Jawa Tengah, ya, yang kena panas bisa tidur dengan nyenyak di atas becaknya. Loh, apa bedanya tidur di atas becak, tidur di dalam gedung, di dalam rumah yang mewah? Yang ini nggak bisa tidur, tapi yang di atas becak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, itu lihat keadilan Tuhan itu luar biasa. Tuhan sedang memberikan berkat kepada kita dalam semua situasi. Jangan mengecilkan kekuasaan Tuhan. Kita jangan bilang Tuhan memberkati kalau orang itu kaya, kalau orang itu punya hal banyak, punya berkat banyak. Tidak. Sebab Tuhan mengatur berkat itu di dalam segala situasi kita. Saudara, karena itu yang menarik sekali untuk kita untuk perhatikan bahwa ternyata berkat Tuhan itu baik di dalam suka maupun duka, dalam situasi baik dan situasi buruk, dua-dua Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat itu. Kalau dalam perjanjian lama itu kelihatan berbeda, ya. Tapi perkembangan dua kata itu, maka tidak lagi kita melihat dalam situasi baik saja. Karena itu kalau kita mengalami sakit, ya, maka Tuhan bilang bersyukur. Ya, loh kok aneh ya? Saya sakit kok disuruh bersyukur? Saya kecelakaan kok disuruh bersyukur? Ya, saya bangkrut kok disuruh bersyukur? Saudara nggak tahu bahwa di balik semua peristiwa itu Tuhan kan siapkan berkat itu untuk kita. Itulah alasan kita bersyukur. Tuhan tidak pernah salah di dalam bekerja. Ya, bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun dalam hidup ini, Tuhan bisa mendatangkan berkat yang indah. Luar biasa, saudara. Nah, terakhir sebelum kita selesai, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita mempelajari firman Tuhan secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa berkat, ya, di dalam Alkitab itu ternyata memiliki dua kategori atau dua jenis, kira-kira begitu. Ada berkat yang bersyarat, tapi juga ada berkat yang tidak bersyarat. Karena ini ada kaitan dengan janji atau perjanjian Tuhan dalam perjanjian lama. Ya, ada perjanjian yang bersyarat, ada perjanjian yang tidak bersyarat. Ya, yang tidak bersyarat Tuhan kasih dengan kasih-Nya yang besar kepada kita. Tanpa kita buat sesuatu, Tuhan kasih. Nah, berkatnya juga begitu. Tanpa kita minta, Tuhan menganugerahkan berkat itu kepada kita tanpa syarat. Tapi di sisi lain ada berkat yang bersyarat. Oke, aku kasih berkat ini, tapi engkau harus begini. Nah, itulah yang kita temukan di dalam perjanjian lama tadi, saudara. Nah, berkat yang tidak bersyarat itu seperti apa? Contohnya misalnya keselamatan kita. Berkat keselamatan, ini satu berkat yang paling besar yang Tuhan pernah kasih buat kita, yang kita tidak pernah berjeri lelah untuk mendapatkannya. Tuhan memberikan berkat keselamatan itu karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita sehingga kita mendapatkan keselamatan, bukan karena kelayakan kita, enggak. Tuhan beranugerah kepada kita dengan cuma-cuma. Dia kasih berkat ini, berkat keselamatan ini tanpa syarat. Dia memberikan, menganugerahkannya bagi kita. Tetapi di sisi lain, dalam kehidupan kita setiap hari, itu berkat Tuhan itu bersyarat. Loh, kok bersyarat? Iya, ya. Ini berkaitan dengan penyertaan Tuhan setiap hari.
Kalau kita taat sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak melawan perintah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan berkat penyertaan Tuhan setiap hari yang baik. Tapi kalau engkau melawan Tuhan, engkau tidak taat sama Tuhan, engkau tidak setia sama Tuhan, engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau akan kehilangan berkat dan engkau akan kehilangan penyertaan Tuhan setiap hari. Jadi di sini kita lihat, satu sisi tidak bersyarat, Tuhan karuniakan berkat keselamatan tanpa syarat. Tapi di sisi lain, Dia ingin engkau taat dan setia supaya engkau mendapat berkat dan penyertaannya setiap hari. Tapi kalau engkau nggak taat, nggak setia, maka kau akan kehilangan berkat, kau akan kehilangan penyertaannya setiap hari. Jadi untuk menjadi orang yang terberkati di dalam Tuhan, kadang kita menerima persyaratan itu, dan kadang juga kita terberkati tanpa syarat, dan itu anugerah Tuhan yang cuma-cuma. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ditegur, hari ini kami diingatkan, paradigma kami dibukakan kembali tentang orang yang diberkati, tentang orang yang terberkati, atau tentang makna yang substansi daripada berkat itu sendiri. Tuhan, kami sudah melihat, kami tahu bahwa di dalam kedaulatan dan kemahakuasaan-Mu, berkat-Mu tidak hanya datang dalam situasi yang baik, yang positif saja, tetapi berkat-Mu juga bisa Kau berikan dalam situasi yang negatif, dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang tidak mengenakkan, situasi yang mengecewakan, situasi yang pahit bagi kami. Di situ pun berkat bisa datang kepada kami. Karena itu Tuhan, kami tidak lagi mengukur orang yang terberkati dari harta dan kekayaannya, tapi kami mengukur bagaimana Tuhan menyertai hidup dan memimpin hidup orang itu. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari ini kami adalah manusia biasa yang tidak punya apa-apa, tapi kami tetap bersyukur. Dalam kesederhanaan kami, Tuhan masih menuntun kami dengan setia. Tuhan masih memimpin kami dengan setia. Tuhan masih berjalan bersama kami, menguatkan kami tatkala kami lemah, menghibur kami tatkala kami duka, dan membawa kami kepada pertumbuhan iman yang lebih baik lagi dalam latihan-latihan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tak terbatas Kau berikan dalam kehidupan umat percaya Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Berkatilah kami atas firman ini, jadikan kebenaran ini kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya dengan tema Fully Blessed in Christ. Dengarkanlah ayat dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang berbicara demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Biarlah hidup kita masing-masing menjadi saluran berkat bagi orang lain, sama seperti Kristus yang telah memberkati kita umat ketebusannya. Kristus hidup di dalam kita. Ku layani Tuhanku, kini ku di Dia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Ku memerlukannya yang mendengar. Yesus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Yesus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku
berada ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, kau tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah memiliki pengharapan, yang juga sebagai orang-orang yang telah diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan saat teduh, dan setelah ini kita akan mendengarkan warta. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita hari ini. Pertama, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat berhari Minggu kepada Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang di Jakarta, di luar kota, di luar pulau dan sebagainya. Saya berharap kita semua sehat, kita semua baik,
Ya, kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan terlebih kami berharap ibadah-ibadah online ini memberkati Bapak Ibu, menguatkan dan menghibur, khususnya menumbuhkan iman kita di tengah pandemi. Yang kedua, saya sampaikan seperti biasa bahwa Kamis kedua setiap bulan itu ibadah doanya dalam bentuk IG Live, ya. Jadi nanti di grup GP Kris Kelapa Gading, lihat nanti linknya akan dibagikan. Nanti bisa ikut bersama di dalam doa bersama melalui IG Live itu. Kemudian kami juga memberitahukan hari Sabtu seperti biasa ada Bible Study dan persekutuan remaja pukul 17.30. Kita doakan mereka. Begitu juga dengan pemuda pada malam Minggu seperti biasa pukul 19.00. Kita doakan generasi muda kita ini agar mereka tetap bertumbuh dengan baik di tengah pandemi. Kita juga berdoa untuk ibadah umum kita, ya. Seperti biasa pukul 9 pagi itu anak sekolah minggu, ada 4 kelas yang berjalan bersamaan. Kita berdoa untuk guru-guru kita, ya. Kita support mereka, juga anak-anak kita, cucu-cucu kita dorong mereka untuk ikut kelas-kelas itu. Karena itu mengajarkan mereka untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang menarik yang mereka harus ketahui dari firman Tuhan. Kemudian kami juga menyampaikan ibadah umum kita seperti biasa pukul 10.30, ya. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita, sahabat dan teman kita, bahkan keluarga kita, kalau link-link ini dibutuhkan oleh orang lain silakan dibagikan supaya menjadi berkat bersama. Karena itu kita harus siapkan diri seperti biasa. Ibadah online kita semakin diperbaiki dari waktu ke waktu, dan ikuti liturgi ibadah dengan baik. Karena mulai minggu ini tadi dan seterusnya itu ada perubahan dalam liturgi, ya. Jadi di awal WL akan menyuruh kita berdiri, dan dengan berdiri itu kita serius di hadapan hadirat Tuhan. Nanti di akhir waktu kita nyanyi doksologi itu juga disuruh berdiri. Doksologi artinya kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pada waktu itu kita juga harus penuh hormat di hadapan hadirat Tuhan. Jadi cuma ada 2 kali kita berdiri. Jadi itu kiranya untuk menjadi perhatian kita. Yang terakhir, saya sebagai hamba Tuhan dan gembala sidang dan mewakili para diaken mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan dan juga perpuluhannya. Kami percaya Tuhan akan kembalikan berkat-berkat itu kepada Bapak Ibu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah